Jadi tidak ada istilahnya MBG itu nunda pembayaran orang, nggak ada Pak ya? Tidak ada itu. Begitu habis makan. Ada barang, ada uang. Dengan perut yang sudah terisi mengikuti pendidikan, bahkan yang masih dalam kandungan pun diberikan. Wacana di ruang publik itu bahwa membuang-buang uang katanya. Prinsip Pak seperti apa Pak? Itu kalau membuang-buang uang untuk mensejahterakan masyarakat kan tidak apa. Iya kan? Pusat membuang uang ke MBG untuk kesehatan masyarakat, untuk meningkatkan gizi masyarakat, ya, untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kita, anak kita ke depan itu. Saya sangat setuju ini. Hari ini kita langsung ke lapangan meninjau proyek percontohan ya yang dilakukan oleh Sodana, anak muda dari Sekumpul, sekaligus pemilik dapur MBG ya. Ketua Fraksi Gerindra PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa, mendorong pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional, BGN, untuk segera memperluas jangkauan program makan bergizi gratis, MBG, di Kabupaten Buleleng. Hal ini disampaikan menyusul banyaknya aspirasi masyarakat yang belum tersentuh program tersebut. Menanggapi adanya pihak yang mengkritik program MBG, Harja Astawa menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam program baru. Namun ia menekankan bahwa manfaat program jauh lebih besar dirasakan masyarakat. Kalau ada yang nyinyir atau tidak setuju, itu hak mereka. Tapi dampak positifnya sangat besar, baik bagi penerima manfaat maupun petani. Ini kan lagi banyak pemberitaan terkait MBG Pak. Ada masalah, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, Pak Des sendiri sebagai Ketua Fraksi Gerindra PSI Bali, Pak, di Bali, bagaimana Pak memandang MBG di Bali, Pak? Ya, sebelumnya ya yang sampaikan dulu selamat melaksanakan ibadah puasa pada saudara-saudara Muslim yang melaksanakan itu ya. Semoga berkah. Nah, terkait dengan MBG ini, sesungguhnya bagi kami melihat ini kan program yang langsung menyentuh ke sasaran ya, ke masyarakat. Yang saya maksud langsung itu apa? Satu, dari segi penerima manfaat, itu pertama hanya sebatas siswa TK, kemudian SD, SMP, SMA. Ada regulasi baru lagi dikembangkan B3, ibu menyusui, ibu mengandung, anak balita juga diberikan. Regulasi berikutnya termasuk yang di sekolah juga, ya guru-guru itu juga kan, termasuk lansia, termasuk anak jalan juga. Artinya program ini langsung pada yang membutuhkan dengan tujuan sesungguhnya adalah mempersiapkan generasi emas 2045. Ya. Secara anggaran ini langsung dari pusat, tidak lagi mampir di birokrasi tertentu. Karena kami berpendapat kalau ini mampir ke birokrasi tertentu, nanti sampai ke bawah tidak sesuai dengan jumlahnya nanti. Ya kan? Ini langsung. Ya. Nah, kemudian bahan bakunya wajib itu harus didapatkan dari petani lokal. Di mana ada MBG? Di mana ada MBG? Peternak lokal. Di Bali kecuali susu ya. Karena susu belum bisa diproduksi di Bali. Sisanya itu di Bali, Pak? Di Bali. Dari yang kering ya. Nah, inilah yang memicu ekonomi lokal bergerak. Ya. Roti, kita dorong masyarakat yang memiliki skill untuk membuat roti. Khusus untuk MBG. Kenapa khusus? Kalau untuk khusus berarti kita minta agar kualitas dijaga. Higienitas dijaga, kemudian rasa juga dijaga. Ketat sekali Pak pengawasnya Pak. Kita minta itu ketat, ya. Karena tidak mungkin UMKM ini rugi. Kenapa tidak? Katakanlah satu dapur itu ada 2.500. Satu UMKM diminta menyiapkan dalam seminggu misalnya 2 kali roti misalnya.
2.500 ada barang, ada uang, selesai. Oh, sistemnya. Sistemnya tidak ada bon-bonan, sehingga ini bergerak semua. Uangnya tidak kemana-mana, Pak? Tidak kemana-mana. Nah, inilah kebijakan Pak Prabowo yang luar biasa. Uang itu diminta berputar di bawah. Pemilik dapur juga diupayakan orang-orang lokal. Ya, sehingga memiliki tanggung jawab moral bagaimana menjaga kualitas makanan itu. Bagaimana bisa menggerakkan ekonomi lokal itu. Nah, di Bela sendiri ada berapa MBG, Pak? Kalau di daerah saya, di dapur saya di Buleleng, itu idealnya diperkirakan sekitar 60 dapur semestinya. Sekarang berapa tersedia? Sekarang yang baru beroperasi kan baru 23. Itu masih kurang setengah, Pak ya? Sangat kurang. Ya, sangat kurang. Saya juga berkali menyampaikan di media, segera direalisasikan kebutuhan dapur Buleleng. Kalau tidak terbunuh 60, udah tercover semua sudah Buleleng, Pak? Nanti kalau belum ada yang belum tercover, ada dapur mini, ya. Itu yang khusus ada di daerah-daerah terpencil, ya, yang penerimaan manfaatnya maksimal 1.000. Tapi standar SOP-nya sama. Ada KSPPG, ada ahli gizi, ada ahli akuntansi, itu sama itu. Gitu. Berarti di Buleleng ini masih setengah kurang? Kurang. Berarti tidak semua anak dapat ya? Masih banyak. Karena kemarin kami reses banyak permintaan dari masyarakat, Pak kapan? Sementara yang lain sudah dapat. Kita sedih. Ketika masyarakat desa sebelahnya sudah begitu gembiranya menerima MBG ya, sekolah yang belum tercover bengong dia. Ya. Hal yang positif, orang tua sudah berani tidak memberikan bekal. Uang itu dipakai apa, Pak? Kan pasti berbekal walaupun tidak makan dari sekolah istilahnya. Ya. Artinya uang itu bisa dipakai yang kepentingan lain kan? Nabung istilahnya, Pak ya? Ya apakah nabung atau orang tua yang lain? Karena anak sudah yakin mendapatkan makanan yang bergizi loh. Ya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada karbonya. Itu diberikan sesuai dengan takaran yang sudah direkomendasi oleh ahli gizi. Itu loh. Jadi ada bahasa MBG bukan cari kenyang ya. MBG itu ini makanan sehat, bukan makanan enak. Di awal kita melihat mengamati banyak yang protes tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa cabai segala macam. Tapi setelah lama kelamaan diberikan edukasi bahwa kebutuhan tubuh yang diperlukan ini disediakan. Kayaknya anak-anak sekarang sudah terbiasa. Berapa yang sekarang tercover Buleleng, Pak? Berapa ribu siswa itu, Pak? Dari 20 MBG itu, Pak? 20 dapur. 3.000 standar 3.000 sampai 2.500 kali 23. 40.000 lebih ya? Ya, itu. Itu baru 40% itu. Itu transaksi UIN itu berapa ke bawah itu, Pak? Kalau satu dapur, kalau kita dapat informasi itu satu dapur itu per 10 hari, per 20, per bulannya kurang lebih di 1 miliar. Uang itu harus berputar untuk relawannya yang berjumlah 47 orang, ya. Kemudian untuk operasional, kemudian untuk jasa pemilik dapur dan untuk bahan. Ini semua dihargai oleh pemerintah, Pak ya? Keyakinan saya, pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo itu sudah berdasarkan kajian dari para profesor, para dokter. Ini bukan sekedar try and error, tidak. Kalau kita melihat referensi di dunia, MBG ini sebenarnya sudah dilakukan di beberapa negara, tapi modelnya beda. Kan kita tidak bisa mengadopsi begitu saja pola-pola luar negeri cara-caranya kan. Nah, menurut Presiden Prabowo inilah model paling bagus. Sekalipun masih ada kekurangan, ya wajar kan program baru. Nah, di sanalah kewajiban kita untuk memberikan masukan sebagai upaya untuk penyempurnaan, ya. Yang sebelumnya belum ada SEP, sudah ada SEP, ya. Kemudian penyelah halal segala macam sudah standar itu. Kan ada di sisi lain ada pelanggaran, Pak. Jika ada pelanggaran makanan, apa sanksi itu, Pak? Itu sudah tegas sekali sanksinya. Apalagi sekarang BGN itu menilai dengan akreditasi dapur. Kalau ada dapur akreditasinya bagus akan diberikan reward. Tapi kalau ternyata sebuah dapur itu
ternyata menyepelekan kesehatan, menyepelekan lingkungan, itu akan diberikan teguran. Sampai sakit anak itu, Pak. Keracunan itu. Nah, di beberapa daerah ada seperti itu kan, dapurnya ditutup sementara untuk mencari kepastian penyelidikan apa penyebab sakit itu, apa penyebab keracunan itu, kan begitu. Tetapi kan tidak boleh mengeneralisasi semua dapur, tidak boleh begitu, tidak fair namanya. Ya kan, namanya aja, namanya saja orang tertentu melakukan kelalaian misalnya, kan tidak mesti orang yang baik, dapur yang bagus di stop juga tidak seperti itu. Dia yang kecil, Pak ya. Kalau dilihat persentasenya 0,00 sekian itu, Dia baik-baik masih banyak, Pak ya. banyak sekali dan masyarakat sangat membutuhkan. Nah, tadi Pak bilang pelaku UMKM itu bisa terangkat, harganya juga di atas standar. Ya, Seperti apa itu, Pak? Begini, kalau kami ketika ke daerah selalu mencoba untuk berkomunikasi ya, baik dengan petani maupun dengan supplier itu. Karena ada ketentuan, tidak boleh merugikan siapapun, terutama petani, ya kan? Kalau dulu di daerah kami, saya tanya-tanya, kalau pas panen semangka itu ya, pas panen raya, kadang-kadang yang membutuhkan atau yang memerlukan itu sedikit, harga hancur. Keberhasilan seorang petani adalah bagaimana meningkatkan kualitas hasil dan kuantitasnya. Tapi tidak menyangkut soal marketing, ya kan? Nah, ketika mereka panen raya, tidak ada tempat untuk pengiriman secara keseluruhan, pasti rugi di sini. Nah, setelah ada dapur, ya ini masuk ke dapur semua. Semangka, melon, itu kan? Harganya juga yang selama ini dengan tengkulak kita minta harus di atas harga tengkulak. Tengkulak bagus. Di Beleng ada berapa ada UMKM, Pak, dilibatkan, Pak? Banyak itu. Ada ribuan, Pak. Mungkin ratusan ya. Ratusan ya. Jadi buah itu terpakai semua di MBG, Pak. Kalau di Buleleng, produk Buleleng itu adalah melon, semangka, pisang. Oh, pisang. Pisang. Itu kemudian kalau jeruk kan kita ngambil dari Bangli nih. Jeruk Bangli. Bangli. Kemudian salak. Ya, kadang-kadang diselingin dengan anggur. Anggur dari Buleleng juga ada itu. Gitu ya. Itu. Berarti tidak ada istilahnya MBG itu nunda pembayaran orang, tidak ada, Pak ya? Tidak ada itu. Begitu habis makan. Ada barang, ada uang. Itu. Kalau barang rusak, wajib supplier mengembalikan. Ganti lagi. Nah, kalaupun sekali lagi ada kelalaian tertentu, ya karena kan ribuan pasti saja ada. Di antara buah itu ada yang rusak itu ya. Itu kan kepala sekolah menelpon pihak dapur wajib untuk mengganti. Jadi, nah untuk anak-anak, Pak, gimana respon anak-anak sekolah ini SD, SMP itu, Pak? Pak turun ke ya kalau kita pas turun itu ya anak-anak tuh satu, mohon maaf ya, kalau di daerah kami, di daerah Buleleng sebelum ada MBG, sekali lagi saya mohon maaf, mungkin anak-anak jarang untuk mendapatkan makanan pagi, sarapan. Ya. Kalau sekolah biasa belum makan. Kemudian kalaupun makan daging misalnya tidak bisa setiap hari ya, karena mungkin ekonomi segala macam ya. Tapi setelah ada MBG hampir setiap hari itu terjaga proteinnya, gizinya, kemudian karbonya terjaga sesuai dengan umurnya. Jadi anak itu semangat kan sekolah, Pak ya? Semangat. Kadang-kadang di masyarakat relawan diberikan surat request. Hari ini, boleh ya? Anak-anak loh kan ingin mengungkap isi hatinya. Ibu masakannya enak, besok lagi ya yang ini gitu. Dia dengan kejujuran seperti itu. Atau kadang-kadang, ibu ini kurang rasa ini. Ibu buahnya ini kami suka. Banyak yang seperti itu. Artinya kan ada komunikasi di sana. Ya. Di sisi lain, saya melihat ini menciptakan tradisi kebersamaan. Latar belakang orang murid kaya, miskin dan lain-lain itu ekonomi yang berbeda-beda, kemudian lakukan sosial. Dengan MBG ini mereka diajarkan untuk makan bersama. Kebersamaan ya. Untuk berdoa bersama. Ya. Untuk merasakan sesuatu secara bersama-sama. Ini secara langsung bagi kami sangat positif. Ya, positif. Tidak ada rasa minder di sana ya. Tidak ada
status yang, tapi di hadapan hal ini mereka merasa sebagai hal yang sama. Itu secara moral kami lihat seperti itu. Imbas MBG kan bagus. Sekarang berapa jumlah pegawai per MBG itu Pak? Itu kan Menurut regulasi yang ada, setiap dapur ya yang melayani penerima manfaat 2000 orang ke atas itu pegawainya 47 orang. Ya, 3 orang itu khusus direkrut oleh BGN. besar berarti ya? KSPPG, ahli gizi, latar belakang pendidikannya gizi, dan akunting. Latar belakangnya pendidikannya sarjana ekonomi akunting. Ini sudah profesional ini. Kemudian pemilik dapur kan diwajibkan untuk memiliki chef yang bersertifikat. Tidak sembarang sih lah Pak. Tidak sembarangan. Chef, ada penyelian namanya, penjamah. Terutama untuk yang muslim. Ya, kita cek ada itu semua. Ya tidak sembarangan sih Ya, makanan. kemudian secara reguler akan ada sidak. Saya lihat, kami juga kadang-kadang aja kan lihat gimana kinerja dari relawan itu. Relawan ini kan diberikan honor ya, itu rata-rata UMR, UMK. UMK Ya, kabupaten berarti ya? ya. Dan di sana di dapur ini disiplinnya ketat, tidak boleh merokok, tidak boleh minum ya. Dalam bekerja tidak boleh main HP. Ya, fokus Pak ya bekerja. Fokus ini. Ya, dan itu kerja 24 jam secara bergantian. Itu sehingga ekonomi lokal hidup semua ini. Dan relawan itu menerima honor utuh. Tak ada potongan. Tidak ada potongan apa-apa itu. Tak ada pajak sila. Tidak ada pajak itu relawan ini. Berarti luar biasa program Pak Prabowo ini Pak. Ini yang real. Ya, yang real, yang dirasakan oleh masyarakat langsung, ya, kemudian hasilnya itu kita akan lihat beberapa tahun yang akan datang. Bukan sekarang Pak ya? Bukan sekarang. 5 tahun ke depan mungkin ya? Minimal 5 tahun ke depan. Anak kita bagaimana ya, dengan perut yang sudah terisi mengikuti pendidikan, bahkan yang masih dalam kandungan pun diberikan. Dan 2045 harus ada generasi emas Indonesia. Tadi ada wacana di ruang publik itu bahwa membuang-buang uang katanya. Prinsipnya seperti apa Pak? Wah, itu kalau membuang-buang uang untuk mensejahterakan masyarakat kan tidak apa. Iya kan? Pusat membuang uang ke MBG untuk kesehatan masyarakat, untuk meningkatkan gizi masyarakat, ya, untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kita, anak kita ke depan itu. Saya sangat setuju ini. Persoalan ada yang nyinyir, ya, ada yang nggak suka, apa itu buzzer atau apa itu, saya kira haknya dia kok. Tapi kita harus berpikir objektif ke depan. Anak kita perlu makanan yang bergizi, ya. Generasi muda kita perlu generasi yang berkualitas, yang memiliki kecerdasan IQ, yang memiliki kecerdasan dalam menangkap keilmuan. Besok kita akan mati semua kok. Pengganti kita yang muda-muda ini, kalau sudah fisiknya bagus, gizinya terukur, dia akan menjadi kata-kata bangsa yang tangguh. Nah kalau Pak Prabowo mungkin 2 periode tuh. Aston Karir harus 2 periode. Berarti ini sukses Pak? Ini tetap jalan ini. Itu jalan ini. Kan sekali lagi di samping untuk kepentingan generasi muda, ekonomi lokal itu akan hidup. Ya. Dan di sisi lain efek sampingannya MBG ini adalah bisa diibaratkan sebagai skoci yang siap dalam situasi yang sangat emergensi. Sebagai contoh, ketika ada banjir bandang di Sumatera itu, yang paling siap menyediakan makanan adalah dapur ini. Ada orang, ada skill, ada perlengkapan. Ini yang paling siap. Gitu lah. Nah, kenapa? Sebagai statement terakhir Pak, tapi harapan kepada pemerintah Pak di bawah Presiden Prabowo dan Gibran ini Pak, dengan adanya program anggaplah mulia ini Pak untuk anak-anak anak kita 10-5 tahun ke depan, harapan selaku. Satu, kami sebagai wakil rakyat meminta agar masyarakat kami khususnya di Buleleng yang belum mendapatkan haknya dalam bentuk MBG ini agar segera bisa direalisasikan dalam
pendirian dapur-dapur baru itu. Kemudian di dalam pendirian dapur-dapur baru itu agar benar-benar objektif, ya, jangan sampai ada permainan jual beli titik, ya, karena ulah-ulah seperti itu menyebabkan masyarakat menilai minor jadinya. Objektif, baik itu tempatnya, kemudian pengelolaannya, kemudian penerima manfaatnya harus objektif. Ya, jangan terlalu lama dibiarkan menggantung karena masih banyak masyarakat kami di Buleleng belum mendapatkan MBG itu. Apa pesan Pak kepada anak-anak Pak? Sudah dikasih MBG Pak? Ya, pesan saya anak-anak fokus untuk mengikuti pendidikan. Ya, karena kalian sudah mendapatkan makanan bergizi, semestinya prestasi kalian itu lebih baik daripada sebelum MBG. Tingkat kebersihan di sana harus ada kecerdasan, harus ada kekritisan, harus ada keberanian dalam mengungkapkan pendapat. Ya, karena dari sinilah akan proses estafet kepemimpinan di masa depan akan terjadi. Baik, luar biasa ini. Itu. Jadi kalau saya sih, pendapat saya pribadi, MBG ini sangat berguna untuk anak-anak Pak. Kecuali yang kurang mampu ini Pak. Kalau mungkin Pak Bro bilang, kalau tidak mampu jangan diterima, kalau sudah mampu. Kasih ke anak yang lebih mampu. Itu sangat mulia. Kalau sudah ada anak didik, ada keluarga sudah mampu, ya, kasih yang masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan ini, kasih itu nggak apa-apa. Karena bahasanya itu bukan untuk kenyang, itu sehat Pak. Sehat, betul. Kalau kenyang bukan itu tempatnya. Nasi bungkus baru kenyang Pak ya. Kalau MBG ini kan makanan sehat lengkap ya. Ada susu, ada buah. Tapi lama kelamaan dari sehat itu otomatis terpenuhi kebutuhannya. Itu. Ya mudah-mudahan ini orang-orang yang nyinyir nih Pak. Saya biarin aja. Bisa mengerti lah bahwa ini sangat bermanfaat lah, UMKM jalan. Dari bilang ada langsung dibayar Pak. Langsung dibayar. Tidak sila bon. Jadi itu berputar. Bayangkan kalau di Buleleng ada 60 dapur. Per bulan 60 miliar bergerak di bawah. Otomatis UMKM jalan semua, daya beli masyarakat meningkat. Ya kan? Nah, itu sehingga masyarakat yang lain di setiap lahirnya tidak mesti harus merantau hanya untuk menjadi supir, harus ke kota besar, hanya untuk menjadi cleaning service. Nah, ini bisa salah satu solusinya ini. Gitu. Sip. Mana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Ya,